Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari Jumat ini kayak biasa ya, kita dari Stand Up Unitel, Stand Up Comedy Universitas Telkom, ngadain yang namanya open mic. Open mic itu beda sama show stand up yang bisa kalian nonton di TV ya. Jadi open mic itu nyoba materi, lucu nggak lucu, bisa nggak kejamin juga di sini gitu. Jadi mereka itu istilahnya cuma ngetes, ini lucu apa enggak gitu. Respon penonton kayak gimana? Bukan bongkar mic ya. Bukan. Nah ya. Terus ini ya, di sini kita punya berapa komik? 7 komik ya, yang duduknya di sebelah sini ya. Pokoknya mukanya aneh-aneh aja. Ya mukanya kayak Harlem Shake kalau gitu. Ya ya. Terus ini ya, hari Jumat ini kita selalu ngadain open mic karena enak aja. Soalnya biasanya kita juga Rabu ada. Rabu ini sebenarnya ada, cuman kemarin-kemarin kayaknya Rabu kurang gres gimana gitu, makanya Jumat lebih asik. Soalnya habis sholat Jumat juga, biar ngetes habis sholat Jumat jadi ganteng apa enggak lagi gitu. Iya. Ya. Terima kasih untuk Lesehan Surya selalu ngasih kita tempat. Walaupun tempatnya kayak gini, enggak lah. Enggak ya. Ya, tepuk tangan dulu dong, buat Lesehan Surya. Iya, Pak. Makanannya enak, Mas. Iya, tapi saya di sini selalu makannya ikan. Soalnya ikan paling murah. Iya, iya. Iya. Oh iya, kita juga ini open mic persiapan buat show kita. Ntar show kita sekitar pertengahan bulan Mei atau Mei awal itu di Telkom. Ntar namanya itu YPT, yang penting tertawa. Ya, jadi di sini tuh ajang latihannya, di sana ntar show-nya. Kalau untuk tiket dan segala macam nanti aja. Kan namanya juga latihan dulu. Oh ya, di sini mungkin dari kalian ada yang merasa dirinya lucu gitu, atau merasa temannya lucu, boleh maju ke depan sini juga buat stand up. Ngerti stand up kan? Bukan diri doang, stand up bahasa Inggrisnya kan diri juga nggak? Ngomong juga. Kalau ada yang berani stand up di sini ya, dari orang pemula seperti kalian asik. Ya. Kalau dari kalian ada yang berani open mic di sini, kita ngasih free jus. Jusnya apa aja terserah milih sendiri ya. Jus ama, enggak. Iya. Ya. Ya di sini itu sebenarnya stand up Unitel itu udah lama. Dulu namanya itu stand up ITT. Cuman sekarang takut dimarahin dosen jadi namanya stand up Unitel. Iya. Iya. Terus ini ya, follow ini ya apa, account kami, ini namanya udah ubah ya, belakangnya jadi Unitel, bukan stand up ITT, jadi @stand_up_unitel. Itu akun kita. Kalau akun gue @rafikomik12. Gak pengen sebut aja. Malu, miskin follower. Cuma 200. Yang ini 11.000. Itu follower apa harga nasi goreng? Nah, komik pertama kita, dia ini orang Kalimantan. Buset, gila. Pokoknya kalian itu kalau ngeliat dia ketawa aja, malu, bercandanya masih primitif. Iya ya. Udah mengikat komik pertama, Tias. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tepuk tangan yang paling keras dulu boleh. Ya, gini ya. Ini ada teman gitu dari MTM itu, tepuk tangan dulu boleh. Ini keren banget nih, MTM tuh udah ngasih job tuh bayarnya selalu full, keren banget. Kenalin ya, nama saya itu Dias. Saya itu dari Kalimantan. Jadi saya itu punya turunan Dayak ya. Kata orang itu Dayak itu identik dengan namanya santet. Saya di sini mau klarifikasi, saya itu nggak pernah pakai santet. Pernahnya pakai gendam. Gendam nyipelet. Apa sih? Tapi gitu ya, kalau orang Dayak tuh katanya itu punya ilmu kebal, menurut ilmu kebal gitu kan. Jadi kalau misalnya ditusuk gak tembus, dipaku gak tembus. Ini bikin saya curiga ya, jangan-jangan kalau orang-orang yang bikin soal SNMPTN itu orang Dayak.
Iya, soalnya saya berapa kali ikut SNMPTN nggak tembus-tembus. Terus apa lagi ya? Saya pengen cerita soal cewek-cewek Dayak ya. Cewek-cewek Dayak itu juga tuh putih-putih, cantik-cantik. Itu putih gitu kan, tapi jalannya ngambang. Karena itu beneran, soalnya ngambang aja orang-orang Dayak itu punya ilmu kayak ilmu meringankan tubuh gitu. Jadi apa-apa tuh bisa terbangin sama dia. Cewek bisa terbang. Pas perang Dayak tahu, itu dia kan perang pakai mandau terbang, ya kan. Dan sekarang teknologi itu berkembang. Sekarang tuh udah jadi pesawat tanpa awak. Aduh, gak gitu dong pria. Aduh. Jadi saya itu dapat turunan Dayak itu dari nenek saya. Jadi nenek saya itu asli orang Dayak. Dulu tuh sebelum jadian sama kakek saya itu katanya nenek saya itu pernah pacaran sama orang Jepang. Keren banget kan? Coba bayangin kalau misalnya nenek saya itu nggak bisa jadian sama kakek saya, tapi sama orang Jepang. Mungkin sekarang saya bukan mahasiswa, tapi bintang film. Film yang minimal Ultraman ya kan. Ya. Tapi nenek saya tuh dulu aturan-aturan orang Dayak tuh kejam ya. Jadi tuh katanya kalau misalnya orang Dayak, yang cewek perempuan Dayak ya, itu mereka tuh disuruh kawin dengan saudara mereka sendiri. Kasian banget kan. Tapi itu menurut saya ada untungnya. Jadi dalam Dayak nggak ada yang namanya istilah adik kakak. Iya nggak sih? Sekarang bayangin misalnya yang cowoknya nambahin nenek gue tuh kan, kamu mau nggak jadi pacar aku? Ah gimana ya? Aku udah nganggap kamu kayak saudara. Lah emang saudara gitu kan? Begitu. Oh ya, sekarang saya tuh mau ngomongin anak muda zaman sekarang ya. Anak muda zaman sekarang tuh rentan banget sama namanya gagal move on ya kan. Sedikit-sedikit gagal move on, sedikit-sedikit gagal move on. Jadi gagal move on itu menurut saya itu gara-gara tontonan anak muda zaman sekarang. Contohnya apa? Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa itu menurut saya itu adalah film yang paling bikin gagal move on. Pernah mati nggak kalau Kapten Tsubasa nendang gitu kan? Aku kebusukan. Tapi itu tiba-tiba gagal move on gitu kan. 4 tahun yang lalu saya belum sunat, belum mandi, belum lahir, belum apa-apa kayak gitu. Gak enak banget kan? Terus Tsubasa ini gak enak kan gitu, apa namanya gagal move on. Sekarang bayangin kalau misalnya Tsubasa ini ikut namanya acara dunia lain dengan gagal move on gitu kan. Pasti dia ini gampang nyerah gitu kan, sedikit bentar udah nyerah gitu kan. Habis itu tanya sama Masnya, Tsubasa, kenapa kamu datang memegang tangan? Kan saya di situ melihat bayangan. Bayangan apa yang kamu lihat? Saya melihat bayangan masa lalu. Pernah mati nggak sih? Kayak misalnya acara yang depannya Y belakangnya S itu, YNPS. Jadi di KS itu dikit-dikit joget gitu kan. Sekarang coba perhatikan gitu, kalau misalnya di KS itu ada berapa jogetan? Ada goyang Bang Jali, ada goyang oplosan, ada goyang kereta malam. Ini kenapa nggak digabung aja gitu kan? Biar dikit, mungkin karena goyangannya goyang Bang Jali ngoplos di kereta malam. Enak kan? Itu ada namanya hipnotis, itu ada cabangnya gitu kan, namanya hipnoterapi. Katanya hipnoterapi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan ketakutan orang terhadap hal-hal tertentu gitu kan. Misalnya aja apa, takut kucing di hipnoterapi, habis itu berani pegang kucing gitu kan. Takut ular di hipnoterapi, habis itu berani pegang ular. Ini gue takut Tuhan gitu kan. Gue takut Tuhan di hipnoterapi, habis itu berani pegang Tuhan. Ini kayak gimana gitu. Terus juga saya pada sebelum itu acaranya tuh siapa namanya, Ayu Kayu itu ya. Sorry. Ayu kayu. Nah itu, itu gitu kan. Jadi misalnya pertamanya ya setiap acara tuh pasti yang mau dihipnotis tuh nggak mau dihipnotis. Habis itu Uya itu pasti ngomong kayak gini. Tenang, kamu nggak akan kenapa-napa. Ini bukan hipnotis, ini cuma relaksasi. Enak banget gitu kan. Ini saya curiga kehidupan seharinya Uya kayak gitu kan. Misalnya aja dia melamar jadi PNS gitu kan. PNS ya. Jadi kita ngelamar jadi PNS gitu kan. Habis itu Uya, CV kamu bagus. Sekarang kamu yakin dengan kami. Kenapa kami harus milih kamu? Dari mana saya tahu kamu tidak bikin saya rugi? Tenang Pak, Bapak nggak akan rugi. Karena ini bukan notis Pak, ini cuma relaksasi. Kan enak banget. Terus saya, apalagi hal ketiga yang bikin bersah di acara TV itu apa namanya? Pakai tepung gitu kan. Itu dikit-dikit lempar tepung gitu kan. Ini yang enak banget, bukannya apa sih? Nanggung. Orang dalam tepung masukin oven. Kan enak jadi kue mochi. Terus zaman sekarang itu yang namanya teknologi itu udah maju ya. Sekarang aplikasi Android itu udah canggih banget. Kalau misalnya lapar, kita bisa mencari aplikasi pencari restoran terdekat. Pengen nginep, ada aplikasi pencari hotel terdekat. Ini mungkin misalnya lagi kesepian gitu kan, ada aplikasi pencari mantan terdekat. Itu mungkin loh, menurut saya itu mungkin gitu kan, asalkan HP nyala dan cinta dalam hati masih menyala.
Ya tai ya makanya. Itu tuh menurut saya itu gak cuma terbantu gara-gara sekarang apa-apa tuh sudah digital gitu kan, jam digital, TV digital gitu kan, cuma satu yang sampai sekarang belum digital, dunia digital. Sekarang kalau bisa bayangin kalau bisa dunia udah digital gitu kan, lu kalau kuliah itu yang ngajar bukan dosen, Digimon. Lu ke warung itu yang jual bukan teteh-teteh tapi Digimon. Masuk ke warung dipanggil gitu kan, upas boleh agumon. Ya udah sekalian saya biasa selamat malam. Ya, yang tadi Dias ya namanya. Oh ya, ini yang dari HMTI mau pulang ya? Ya, saya anak TI juga angkatan 2013. Yang sebelah sini ada yang angkatan 2007. Ini yang itu ada yang angkatan 2007 tuh. Termuda dan tertua. Ya, Kak. Oh ya, daripada nggak nyapa kasihan. Salam Unity. Gue tangannya nggak bisa gini, susah. Apa ya? Udah ya. Ya sekali lagi terima kasih buat kalian yang rela nonton kita. Ya kita butuhnya kerelaan aja gitu. Iya ya, kita tuh nggak pernah open kita pakai penonton bayaran ya. Jangan kan ngebayar penonton, bayar makan aja susah. Ya. Ya, sepertinya ada komik tuh. Kita di sini ngomong-ngomong ada yang kartu. Iya, udahlah nggak apa-apa ya. Kan kita bilang ini rela aja. Makasih nih mas yang berdua nih ngeliatin kita terus. Mas yang berdua sana. Kayak kenal ya? Oh gitu ya. Yang sebelah sana itu namanya Kresna ya. Dia itu orang Lampung. Katanya Lampung itu lebih serem daripada Bandung. Kalau Bandung bingung motor, kalau di sana tukang begal. Kalau tahu begal? Itu katanya kalau orang lewat motornya diembat. Iya. Itu udah pinggir jalan udah sedia parang gitu. Itu katanya. Gue tahu itu dari Wendy ya, itu simpan. Sepertinya ya itu teman sekelas gue dulu. Sebelum gue pindah ke INT ya gue dulu dari satu. Iya. Nah yang sebelah sini juga teman gue nih yang mau foto ini. Dia orang Bekasi. Yang Bekasinya Bekasi sejati. Kalau gue Jakarta Timur setengah-setengah. Ya, jadi kan galau gitu, Jakarta Timur sama Bekasi mepet gimana gitu. Ada kayak orang lagi ngebet orang lain, tapi udah ujung-ujungnya nggak jadi kayak yang ini ya. Barusan dia cerita sama gua. Dia tuh gak ngaruh buat juga. Iya. Ya, Lesian Surya ini menurut gua unik. Iya, soalnya yang lesian dikasih karpet, di sini kan enggak ya. Terus ini biasanya, ini di keramik, biasanya bambu doang. Itu enaknya di keramik itu nggak bisa tumbuh jamur, nggak kayak kosan gua. Iya. Oh iya, ini TV ya. Di kosan gua juga ada TV. Ini juga acaranya itu Indonesian Idol. Gua mah nggak berkelas sama acara beginian ya. Acara gua tuh lebih keren, dahsyat. Komik kedua ini dari Padang. Kalian tahu Padang itu terkenalnya apa? Orang pelit, orang dagang sama orang yang pelit. Yang dagangannya pelit, enggak. Iya, dia setiap hari makannya rendang. Tapi rendangnya kulit, makanya badannya kecil, nggak kayak gua. Dan ini gue yang makan soalnya. Ya, gue ini pecinta nasi Padang dan ini orangnya dari Padang, jadi gue bukan pencinta dia, bukan. Yang enak sebagainya ya. Ojan. Mas Anang. Tadi ada Bang Bias ya. Gimana penampilannya? Aku sih Bias. Tahu kan Mas Dani? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini orang Padang ya. Gue walaupun teknologi Padang itu terkebelakang, nah gitu, ya. Tapi gue bangga sama Padang. Kenapa? Karena semen Padang hebat. Ya. Untungnya cuma semen Padang ya, PT Semen yang bikin klub sepak bola. Coba lo bayangin kalau semua PT klub sepak bola itu bikin yang namanya klub bola. PT sepak bola. PT Semen itu bikin klub sepak bola. Enggak enak gitu ya. Ntar ada big match, Semen Padang versus Semen Holcim.
Ini reporternya ngelaporin pas akhir pertandingan. Ya, pemirsa, demikianlah pertandingan antara Semen Padang melawan Semen Holcim dengan hasil akhir sebuah gedung. Aneh gitu kan. Dari Lintau ini gue malu sebenarnya ya. Kenapa gue malu sama Lintau? Karena ABG-nya itu sering salah gaul gitu loh. Iya, lo bayangin aja gitu kan. Mungkin lo dulu pernah tahu ya yang namanya style emo, ya kan? Salah lidah itu katro ya. Oke, style emo dulu udah lama banget, tapi tahun 2010 2011 itu udah mulai habis gitu kan. Nah, gue herannya di Lintau ini baru anak-anak ABG-nya itu baru mulai rambutnya paninya itu nutupin mata gitu ya kan. Terus gue datang, pas gue tanya sama mereka kan, "Wih, rambut lo keren nih." "Oh iya dong." "Imo ya?" "Imo." "Apaan tuh?" "Itu rambut lo yang kayak gini." "Oh ini." "Apa?" "Apa?" "Adik kangen band." Kampungin banget gitu kan. Di sini nggak ada yang pacaran ya. Kasihan ada yang berduaan tapi mas-mas. Ya kan? Oh ya ada, Mbak, itu pacarnya Mbak? Enggak, astagfirullah. Ya, ya. Oke, kan pacaran aja ngapa? Ya, ngomongin soal pacaran gitu ya. Mungkin lo lihat tampang gue gini, ya walaupun gue gak keren banget, gue cuma keren dikit gitu kan. Ya kan, tapi ngomongin pacaran itu gue punya pacar ya. Sorry, di sini ada yang jomblo, kita nggak selevel. Ya gue ini punya pacar ya. Pacar gue itu kayak bintang sinetron, cantik, putih, tinggi, dan hanya fiktif belakang. Jomblo itu enak ya. Kenapa? Karena nggak ada cewek yang ngelarang kita. Gue kesel betul sama cewek yang suka ngelarang gitu kan. Ya kan? Apalagi ada cewek yang ngelarang buat ngerokok gitu kan. Gue ini sebagai perokok itu gue merasa nggak enak gitu kan sama cewek yang suka ngelarang ngerokok. Ini ya, buat lo si cewek di sini, kalau ada saudara yang ngerokok harusnya lo bangga. Kenapa? Karena mereka membantu negara. Ya, program negara yang nggak efektif apa? KB, mengurangi kepadatan penduduk. Nah ini rokok kan bisa juga, kalau nggak hipoten ya mati. Tapi gue jomblo itu bukan apa-apa ya. Gue jomblo itu karena gue kayak yang dibilang tadi, gue anak ustad, ya, tapi murtad. Enggak. Gue anak ustad. Ya, gue jomblo itu karena sunnah Rasul. Rasul nggak pernah pacaran, sob. Ya kan? Jadi gue ini jomblo yang fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Tapi kalaupun gue pengen pacaran, gue juga ngikutin sunnah Rasul. Mungkin lo pernah dengar lagu Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Itu makanya gue cari pacar panti asuhan. Oke, sekian dari gue dan gue. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Ya tadi Ojan ya. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Terima kasih ya. Udah tepuk tangan. Ya tadi gayanya itu kayak orang mabuk ya, padahal baru minum teh manis. Gila, dia minum teh manis aja mabuk. Gimana minum bir lu? Gila ya. Ya. Oh iya, itu juga ada masuk pakai hijau dan kali berdiri di situ. Hai mas. Loh, kan dibales gue. Sudah ya. Ya. Kita langsung aja ke komik ketiga kita. Dan komik ketiga itu ya ternyata gua. Tadi gua. Ya, kita minta Raffi Ahmad. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Perkenalkan ya, nama gue ini Raffi Ahmad Razak. Nama gue Raffi Ahmad. Ini gara-gara nama gue kayak nama artis, itu gue sering nge-PHP-in orang ya. Orang sering gue kasih efek wave ya. Jadi setiap nama gue dipanggil, yuk kita panggil Kak Raffi Ahmad, weh. Begitu gue naik panggung ya. Gue ini maba ya. Ya, waktu gue ini maba dan maba itu harus di ospek. Maba yang nggak di ospek itu ibarat kata lu buang air tapi dibuka pakai tisu. Itu gatal, masih sisa ada yang nyelip. Jangan coba ya. Terus ini ya, waktu ospek itu disuruh pakai pantofel. Pantofel itu secara umum ukuran paling gedenya itu 44. Kaki gue ini ukuran 45, jadi kesempitan. Sepanjang jalan jari gue itu saling deket-deketan. Ya, ini gue ngeri ya, karena jari gue deket-deketan, pas gue keluar dari pantofel, jari gue bikin himpunan. Ya, itu waktu gue itu pas minta tolong waktu lagi kuliah kalkulus ya. Gue itu kemarin kalkulus itu belajar integral lipat 2. Gue belajar integral biasa, kertasnya gue lipat 2. Gitu. Gue ini orang Jakarta ya. Jakarta gue ini Jakarta Timur, timurnya timur banget. Ini saking timurnya, gue kepleset pindah provinsi. Ya kan tapi ada ya teman gue itu yang lebih kasihan lagi. Rumahnya itu di sebelah tugu perbatasan Bekasi sama Jakarta. Jadi rumahnya kebelah dua. Jadi kamarnya itu Jakarta Timur, WC-nya itu Bekasi. Dia kasihan banget ya. Ke WC aja pindah antar kota antar provinsi. Bagi bis malam. Ada yang pernah naik bis malam? Oh iya pernah ya. Di bis malam itu keren karena disetelin lagu kereta malam. Kita jangan-jangan gue naik kereta malam lagunya bis malam. Ketukar-tukar gitu. Ya, untungnya ini Jakarta sama Bekasi itu cuma beda provinsi. Coba ini beda negara. Masa iya, gue kepleset aja butuh paspor. Parah ya, gak enak. Iya, gue pernah baca ya, katanya itu Jakarta itu tempat untuk menempuh pendidikan dasar terbaik. Itu salah, buktinya gue kuliah di Bandung. Ya, gue kuliah di sini ya, di Telkom University. Karena menurut gue Telkom itu keren. Telkom itu satu-satunya kampus yang kelihatan dari jalan tol. Iya, iya, keren itu, keren. Sama kuliah, gue ini ngekos ya. Di kosan gue ini ada kasta-kastanya. Jadi ada yang 4,5 juta setahun ya. Ada yang 5,5, ada yang 6,5, ada yang 8. Gue kastanya paling atas ya, atas genteng. Iya, gue pernah punya masalah sama air ya. Soalnya di Jakarta itu setiap ada air atau alias hujan itu pasti banjir. Kali kosan gue permasalahannya beda. Kalau hujan itu jadinya jamuran ya. Tapi karena jamuran di kosan gue ini, gue jadi belajar gimana caranya mengikis jamur dari tembok. Gue menemukan caranya. Pertama, lu kikis akar jamurnya dari tembok, terus jamurnya lo ambil, lu tepungin, lu goreng. Ya. Ya, Jakarta itu punya masalah sama banjir. Tapi tahun ini agak beda ya, soalnya banjirnya itu barengan sama meledusnya Gunung Kelut. Untungnya abu vulkanik Gunung Kelut ini gak nyampe ke Jakarta. Ini kan ngeri ya, kalau nyampe ke Jakarta, air banjir Jakarta campur abu vulkanik itu jadinya adonan semen. Ya. Terus gue pernah baca di BMKG, katanya radius abu vulkanik sebuah gunung itu 300 km dari gunungnya. Ini kemarin Bandung itu lebih dari 300 km dan kita kena abu vulkaniknya kan. Itu kata BMKG karena anginnya lagi menuju ke barat. Anginnya menuju ke barat. Gua rasa nih angin ngikutin Sumbokong nyari kitab suci. Gua dulu itu suka sama band paling keren di Indonesia. Itu Kangen Band. Iya. Soalnya Kangen Band itu dulu vokalisnya jelek. Jadi kita bisa merasa ganteng kalau nonton dia. Ya, tapi sayang sekali ya. Baru-baru ini Kangen Band ini ganti vokalis dan sekarang vokalis jadi ganteng. Gue nggak mau nonton dia lagi, kasihan. Personilnya jeleknya nggak merata. Terus selain Kangen Band, gue dulu juga suka ST12. Itu vokalisnya Charlie ya. Menurut gue Charlie itu contoh yang baik ya. Kenapa? Karena menurut gue dia itu vokalis yang selalu terjaga wudhu. Tahu dari mana? Nggak hujan nggak apa, rambutnya lepek. Itu wudhu itu.
Iya, terus gue juga kemarin abis nonton ya acara-acara musik itu, dan ternyata Cherry Bell itu ngeluarin lagu baru ya. Cherry Bell itu judul lagunya Pergi ke Bulan. Itu nyanyinya aneh. Ayo kawan pergi bersama, naik delman atau onta, mari ramai-ramai pergi ke bulan. Ini siapa yang nyiptain kan? Ke bulan naik onta. Jangan-jangan gue curiga. Neil Armstrong jangan-jangan ke bulan naik onta sama delman. Iya. Iya. Iya ya. Tapi sekarang gue udah mulai insaf ya, gue udah nggak terlalu mendalami musik Melayu ya. Sekarang gue pindah ke kasta musik yang lebih keren. Itu kemarin baru ada konsernya ya, dangdut koplo. Keren. Ya, gue ini suka dangdut koplo karena menurut gue dangdut koplo itu keren. Karena yang bisa dikoplo itu nggak cuma lagu Indonesia, itu lagu bahasa Inggris juga. Di sini ada yang pernah dengar lagu Someone Like You dikoploin? Serius ada lagunya, jadi awalnya masih keren. I heard that you settle down, that you found a girl and you're married now. Pas di rap, never mind, I'll find someone like you. Asik, cuy. Gitu, absurd. Lagunya tuh absurd banget ya. Kayak gitu ya, gue ini kan pecinta dangdut koplo. Itu gara-gara gue pecintanya, otak gue jadi teracuni koplo ya. Jadi kegiatan sehari-hari gue juga mengagum unsur koplo-koploan ya. Iya, salah satunya waktu itu teman gue, "Pi, apaan? Itu dong, Pi, minta tolong jendelanya buka dikit." Gue jawab, "Jos." Saking parahnya, koplo itu meresap ke dalam tulang gue sih. Gue sampai bisa ngoploin lagu-lagu sendiri ya. Itu yang berhasil gue koploin salah satunya lagu Royals punya Lorde. Lagu jadi gini. I never seen a diamond in the flesh. We can't fit on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a turn uptown, no postcard envy. Still just. Kita ya, mungkin sekian dari gue, Raffi Ahmad Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk gue dong lo. Ini gak enak ya, merangkap jadi yang tampil tapi yang MC juga. itu tadi simbol doang yang nginjek lantai ke bawah. Iya. Mas yang pakai baju hijau, weh sekarang ada temennya yang mas pakai baju ungu. Iya. Iya. Ya, daripada malam ini semakin tidak jelas, kita tunjukkan saja langsung Fatur. Oke, nama saya Fatur Rahman Helmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya di Aceh, kalau nyebutin assalamualaikum, gak pernah ada yang jawab. Kenapa? Karena banyak yang bilang saya mirip Cina. Aceh itu juga identik sama GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Saya juga anggota GAM, Gerakan Aceh Melucu. Selagi saya jomblo, saya pengen ngecek orang pacaran, terutama yang pacaran fiktif belaka tadi. Ya, orang yang pacaran itu sering hina-hina para jomblo. Pernah saya dihina sama yang pacaran ya. Dia bilang gini, "Buat apa kalian nih jomblo? Kami lihat dong yang pacaran sama cewek. Lihat nih." Saya bilang ya sama mereka bahwa kalian itu ulang. Ya gitu. Jadi gini, diulang lagi ya. Jadi, bukan assalamualaikum, ulang dari awal dong. Kami itu orang pacaran, itu pacaran sama cewek. Buat kalian jomblo pasti pacarannya sama tangan. Pasti ada yang bilang gitu kan? Gitu? Ya kan? Dan aku bilang sama mereka, apa? Hei kalian yang pacaran, kayak sabda aja ya, hei kalian pacaran. Hei kalian yang pacaran, kalian memang pacaran sama cewek, ya, tapi kalian selingkuhnya sama tangan kalian. Dan kalian pikirin ya, kalian pasti main sama tangan kalian sambil mikirin cewek kalian. Sementara kami main sama tangan kami
sambil mikirin cewek kalian. Oke, yang terakhir saya mau bacain puisi, tapi nggak ada kertasnya. Puisinya adalah, aku mahasiswa ilmu komunikasi, tapi kuliah di Fakultas Ekonomi. Sukanya makan mie, mie-nya harus Indomie. Kalau bisa sih rasa kari sapi, tapi bukan sapi yang dibuat korupsi. Karena saya Fatur Rahman Helmi, selamat malam. Iya, tepuk tangan dulu sekali lagi. Kasihan lu. Wah, yang mas yang bertiga itu jahat ya temennya. Wah, jahat lo Pel. Jahatnya mau gua aja Pel, kasihan Pel anak orang Pel. Ya, Tur, itu sebenarnya tadi bagus ya. Itu nggak kedengaran ketawanya itu karena jauh di Aceh. Gue ini ya curiga sama mas-mas yang di sini ya. Dia naruh kamera di situ tapi gak nyala. Kayaknya padang doang enggak. Ya, dia rasa sore ini keren ya. Itu disediain banyak kaleng susu. Susu kental manis. Tapi gue nggak pernah lihat makanannya yang pakai susu kental. Nggak pernah gue. Mas kapan-kapan dipakai mas. Kalau nggak dipakai mending buat saya mas. Serius mas. Cek nyotin sih kalau. Enggak. Ya. Sepertinya mulai mabuk belum. Ya. Lanjut nih. Komik kelima kita. Dia itu mahasiswa paling tua di sini ya. Itu tua banget. Saking tuanya itu dosen aja kadang-kadang pas masuk kelas, astagfirullahaladzim, Pak, sorry dulu. Iya. Itu tua banget ya. Angkatan 2007 gila nggak? Gila nggak? Sorry bang. Ya jurusannya TI, tuh Bel, jangan kayak gitu Bel. Itu Bel. Ya, kita panggil aja komik kelima kita. RD, yo. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, nama gue RD ya. Gue emang lama di sini ya, gue udah tua ya. Gue angkatan 2007 di sini. Oke, sama ini sudah. Jadi gini ya, gue nggak lulus karena TA gue nggak kelar-kelar ya. Terus gue lupa. Oh, gue nggak lulus, gue sih nggak malu ya, nggak apa-apa. Bukan gue yang malu kayak gini. Lu kalau masih SMA, lu jadi senior, lu jadi paling berkuasa di sekolah lu. Lu ketemu sama adik-adik kelas, weh siapa lu? Sini lu. Oh, temen lu banyak, ketakut semua sama kalian kan. Lu kalau di kampus, paling tua, Iksan lu beneran. Temen lu pada lulus, sendirian lu. Lu gak ada, sini. Datang rame-ramean, nalang. Lu gimana lu? Gak berani. Oke, gitu ya. Ya gitu. Terus gua di kampus masuk UKM judo ya. Judo makin lama nggak pernah latihan, orangnya nggak dia masuk. Beneran sepi banget. Kita cuma 5 orang sekarang. Gua masuk judo itu bukan karena apa? Karena gua salut sama jurusnya mereka. Judo itu ya, jurusnya pakai banting-bantingan. Gue ini tuh pengen berguna pakai banting-bantingan ya. Apalagi kalau udah gede nanti banting tulang gitu kan. Buat anak-anak gue. Diain dong. Gitu aja. Terus kalau gue nanti jadi seni-seni bela diri itu banyak pakai judo, taekwondo, aikido gitu kan. Itu semuanya seni bela diri tangan kosong sama kaki juga. Gue sampai sekarang bingung, gado-gado itu pakai seni apa? Oke, gue dari Makassar ya, dan gue kadang-kadang sering malu. Kenapa? Karena kita tuh sering telat kalau kemana-mana. Sering orang-orang bilang, gue Makassar ya, pantesan sering malu. Itu harus dimaklumi ya. Soalnya kenapa? Soalnya waktu kita berbeda. Kalian itu di WIB, atau Indonesia Barat kan. Kita tuh beda, kita di Wita. Waktu Indonesia terserah aku, jadi mau gimana? Lulus, dan dulu TA, terserah aku. Ya gitu. Gue dari Makassar tuh di sekolah unggulannya di sana.
itu banyak sekali dari mana-mana, dari kota-kota lain, dari Kendari, dari Papua juga ada, dari Toraja. Nah saya tuh kalau punya teman tuh dari Papua, dari Toraja tuh namanya sering aneh-aneh, ada kumpul, bunga, sama lain-lain. Saya punya teman satu lagi, namanya itu Stefanus, namanya keren. Kalau dia dipanggil tuh sama teman-teman Steve, tapi entah kenapa dia nggak suka dipanggil Steve, suka Evanus. Itu paling gak enak. Evanus. Dia tuh suka dipanggil begitu, kita nggak suka. Kenapa? Kalau dia ngajak foto, sini. Aduh, foto lagi barengan musuh, kan enak gitu. Terus yang gue denger sekarang, dia tuh masuk di kedokteran gigi. Lu bayangin kalau misalkan dia udah jadi dokter gigi kan, terus ada pasiennya di luar menunggu. Ya, Bapak Romario, silakan masuk. Sakit apa Pak? Oh saya gusi saya sakit Mbak. Oh silakan ke dokter Angus. Oke, gue punya pacar ya. Jadi gini, tua-tua gini, gue walaupun pulang sama sini, gue punya pacar juga. Itu nggak tahu kenapa, mungkin karena cewek itu suka yang lebih tua kan. Jadi sebagian tua di sini, supaya terkenal mungkin sama cewek-cewek. Tuh kan, tulisnya lama tadi. Terus gue punya pacar itu, kenapa gue malas banget sama dia. Malasnya kenapa? Dia kalau ditanya, sering jawabnya dua. Kalau bukan nggak apa-apa, itu terserah. Sayang, kamu kenapa? Nggak apa-apa, pasti maaf. Yang kedua, kalau tanya, sayang mau makan di mana kita? Terserah, gitu kan? Nah, gue khawatirnya gini, dia sekarang itu berencana kalau udah lulus kuliah, dia masuk akpol. Kalau dia mau jadi polwan nanti, terus dia nilang orang, misalkan ada orang mau bawa mobil kan, terus diketokin sama dia. Selamat siang Pak. Oh iya Mbak, ada apa? Nggak apa-apa, lu bayangin mau jadi polisi kan? Repot ya, kalau misalnya dia nilang lagi, nilang orang. Jadi, Mbak, tunangan saya berapa? Terserah. Udah lu di sidang sudah habis. Ya untungnya dia masuk jadi polwan ya. Kalau dia jadi dokter, Mbak, saya sakit apa? Nggak apa-apa. Mati besoknya. Terus gini lagi. Udah dulu pas gua mau jadian sama cewek gue itu butuh perjuangan sangat-sangat besar. Nggak sih dikit banget. Tapi gue bingung sama perjuangannya temen gue yang mau pacaran sama adalah cewek. Itu kan, dia itu ngaku-ngaku ya kalau lagi PDKT dia ngomong gini, ayolah, terima aku lah, aku setia. Itu bingungnya begini, dia belum punya pacar tapi berani-berani ngomong setia. Itu ibarat kata, lu pengangguran, tapi berkata, ayolah, terima saya Pak, saya pekerja keras. Kerja setia. Kalian nama gue RD, terima kasih telah membantu. Iya, tepuk tangan lagi dong buat Bang RD. Sepertinya makin malam makin sepi, sisa yang 4 sama 2 ini. Makasih Mas udah ketawa bersama kami, Yoman. Tepuk tangan buat Masnya dong. Ya, Mas yang di belakang, yang baju ungu masih setia. Gak apa-apa. Terus saya bermuslim kayak gini. Iya, di kasir nambah 1 orang lagi. Oh iya, mukanya serius banget Mas. Oh iya. Ini aku lagi baca, itu di jamnya itu tengahnya kayak ada tulisan, tapi kayaknya bukan tahun sekarang ini. 2011 tau nggak salah tuh. Itu 2011 Mas, buset nggak modal. Sorry. Selanjutnya siapa sih? Oh iya. Udah. Yang ini juga mahasiswa tua, ya karena ya, nah, jadi gini kebanyakan dari kami itu udah tua ya, jadi masih muda itu gua, Ojan, Fatur, siapa lagi sih? Udah ya, sisanya tua semua. Iya. Kalau yang tadi itu Bang RD itu angkatan 2007, kalau yang ini agak mudaan dikit, dia seangkatan sama kakak gua. Kakak gua udah kerja, dia masih kuliah. Nah, dia itu dari sebelah baratnya Jakarta baratnya Jakarta ya. Itu provinsi satu-satunya yang nyimpan badak, kaum gua. Ya, sepertinya dia nasionalis pakai baju RI.
Ngapain sih? Udah tahu. Ya, kita manggilkan aja ya. Jadi malu ya. Oh ya, Kika. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ya, tepuk tangan buat Lesan Surya. Tepuk tangan buat gua. Lepas banget. Ya, Lesan Suryanya enak makanannya. Mana lu makan nggak? Minum jus doang. Kencing lu berserat. Ya, gua Gega, gua dari Banten. Di sini ada anak Banten. Ya, anggap aja ada ya. Ini gelas dari Banten. Ya, gua dari Banten. Ada yang tahu makanan Banten sini apa? Ada tahu? Dodol. Iya, dodol itu makanan bapak lu. Ada tahu? Ya, makanan Banten itu beling. Ya. Soalnya gara-gara apa makanan Banten itu beling, lo nggak pernah ngeliat orang debus makanan dodol kan? Atau debus pas habis selesai debus itu makan agar. Bisa lihat kemudian set. Pas makannya agar yang depan SD. Yang bukan, yang warna-warni kayak anak ayam. Itu. Ya makanan Banten itu beling ya. Iya beling. Makanya orang Banten ini paling suka nanti bilang ADC. Ada apa dengan cinta? Soalnya sih ada puisi, pecahkan saja gelasnya biar ramai. Lo tahu itu yang ramain siapa? Itu orang Banten. Itu ngumpulin, ngumpulin pecahan gelas. Makannya pakai nasi. Aduh. Terus apa namanya? Itu film yang disukain ADC. Ini ada lagi film yang nggak disukain. Itu film Cinderella. Ya soalnya film Cinderella-nya ada apa? Ada sepatu kaca. Ini kan, ini apa menghina makanan khas Banten ya? Itu makanan dimakan ini mau jadi sepatu. Aduh. Ya gara-gara makanan khas Banten di beling, dia juga ada makanan kesukaan, makanan instan kesukaan. Itu apa? Mie. Minyak dibuang gelasnya sama minuman kesukaan, yaitu apa? Teh. Tehnya dibuang, botolnya aduh. Terus ada orang Banten ini juga punya apa namanya? Punya band. Band 182. Ya. Terus gue mau ngomongin apa namanya? White coffee. Di sana ada yang white coffee ya. Sekarang makin banyak, makin lama apa? Kopi itu makin lama makin putih ya. Lo tau gak sih perasaan susu kayak gimana? Sedih pasti ya. Ini kalau misalnya susu tiba-tiba ngambek kan ya. Terus susu tiba-tiba pergi dari dunia ini kan. Cuma ada kopi men. Terbaik minumnya kopi. Misalnya pas mau nenen gitu kan ya. Nah, habis minum bobo ya. Kalau minum susu kan bobo ya. Ini minum kopi. Nah, habis minum bobo mulai nonton bola sambil rokok. Bahaya. Terus tagline-nya itu ada satu brand white coffee itu ya, apa namanya? Mosang white coffee itu ya. Mosang white coffee itu apa tagline-nya? Apa namanya? White coffee apa namanya? Gak bikin kembung. Kemarin gue bener minum secangkir nggak kembung, 2 cangkir nggak kembung. Gue minum terus apa? Abis itu gue minum setermos, kagak kembung, muntah. Ya gitu. Aduh. Oh ya, tiba-tiba sekarang di channel apa sih yang ada Sunggokong ya? Sunggokong kembali lagi. Film ya Terasakti sekarang kembali lagi. Tom Sancong ya. Ini terus sekarang ngomong kosong adalah isi adalah kosong. Ini gua ngeri ya. Kemarin UN itu ya, yang apa pelajar ngerjain UN itu pas nggak bisa itu kertas jawabannya kosong. Tiba-tiba dia berhenti dia. Kosong adalah isi adalah kosong. Pas melek ada isinya. Pas dikumpulin ke guru kosong. Kemarin apa waktu itu gua ke Josibu terus gua kencing di WC umum gitu ya. Tapi gua kencing itu di tempat buang air besar. Pas gua kencing di tempat buang air besar, baliknya gua bayarnya harus sesuai buang air besar. Gua protes dong, "Bang, tadi saya kencing di dalam." Mas tuh dari kamar apa namanya? Tempat buang air besar. Gua bete kan, akhirnya gua bayar aja. Besoknya gua balas dendam. Besoknya gua ke tempat kencing, bayar sesuai kencing.
tapi gue berat. Kemarin terusnya teknologi semakin maju ya. Teknologi semakin maju, lama-lama sekarang ada HP anti air. Ya, HP anti air ini gue ngerinya misalnya lo di kolam renang tiba-tiba lo ngeliat ada orang ngapung. Ternyata bukan tenggelam, ternyata lagi SMS-an. Terus HP anti air kemarin teman gue baru beli anti air ya. Dia senang banget kelihatannya, dia senang banget, selalu gembira, pokoknya nggak pernah kelihatan sedih. Gue tanya, emang lu beli HP anti air apa? Iya, HP anti air mata. Riang terus. Iya. Ini nggak terlalu lucu biasa aja. Terus kemarin teman gue baru ada lahiran, terus dia lahiran itu nunggu tanggal cantik. Ya, ini gue bingung sama orang-orang yang nunggu tanggal cantik buat anaknya lahiran ya. Ini sampai dia sesar buat di tanggal cantik. Ini gue ngerinya pas dia lahir itu ternyata cantikan tanggalnya daripada anaknya ya. Pas muncul jelek anaknya. Akhirnya tuh kurang makan itu. Anak gue dipajang gitu. Ya nyokap gue itu nggak suka jajan ya. Ya nyokap gue nggak suka jajan. Soalnya yang suka jajan tuh bokap gue. Nyokap gue soalnya nggak suka mecin ya. Nyokap gue tuh kemana-mana selalu pakai bawa bekal ya, mana-mana bawa bekal. Kemarinnya tapi yang nyebelin gue tuh dinner pertama gue sama cewek pertama gue itu dibawain bekal. Sampai-sampai pas kondangan nyokap gue bawa bekal. Kan ngebetain itu buat apa disebelahin ya? Iya. Terlalu berharap nih. Terlalu berharap biasa aja nih, biasa aja. Habis. Tadi Bang RD itu mahasiswa terakhir ya. Gue mau ngomongin penghuni terakhir. Penghuni terakhir ini makin lama orang semakin bertahan itu dapat rumah. Kalau Bang RD gimana? Mahasiswa terakhir, makin bertahan makin lama dapat kampus. Jadi rektor men. Ulang sekali buat Jika dong, Gila. Kita orang Banten ya, Banten itu keramat. Saking keramatnya lu kalau kencing di pohon, misi-misi, misi sama Bang Giga. Kayak gitu ya, keramat lu sih. Wah, tadi yang datang apa enggak sih? Oh ya ada ya. Wih hebat, makan jam segini ntar gendut kayak gue tuh. Gue aja nggak jam segini terbendet. Ya, Mas yang baju putih capek ya Mas? Udah duduk sekarang. Tadi berdiri. Iya, sorry. Wah, pasti langsung ngambek. Ya, Mas selamat makan ya Mas. Mas ini kayaknya lebih berusaha dari saya Mas. Bapak Mas, makan jam segini bikin gendut kok Mas. Biar bisa berisi di rumah. Berisi sebelah sini doang. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desya Baskara. Saya kebetulan adalah manajer dari suatu komunitas yang berkompetisi, yaitu komunitas stand up comedy Universitas Telkom. Jadi stand up comedy Universitas Telkom komunitas ini adalah ya maksudnya sih orang-orang yang senang sebenarnya yang senang menjalankan sebuah yang namanya stand up comedy. Stand up comedy sendiri itu apa sih? Jadi stand up comedy itu adalah semua jenis seni komedi yang dilakukan secara tunggal atau bisa kita bilang itu namanya komedi tunggal. Dan menariknya jenis komedi itu emang datangnya dari keresahan diri sendiri gitu. Jadi misalnya lagi galau, lagi patah hati itu bisa cerita aja langsung gitu. Cuman ya emang harus lucu, namanya juga komedi gitu kan. Dan untuk stand up comedy sendiri di Indonesia itu udah booming sejak tahun 2011 oleh yang namanya Raditya Dika ya. Jadi setelah itu banyak memang bertaburan komunitas-komunitas daerah, termasuk kami komunitas kampus. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk sejarah pertama kali ini sejujurnya sih kalau kata yang foundernya asli yaitu Bang Manggar sama Bang Ari itu tuh sebenarnya sekedar iseng kata. Jadi
mereka itu karena hype yang tadi dari tahun 2011 itu, mereka itu pengen melihat gitu loh, apakah hype ini juga sampai ke kampus kita gitu kan. Makanya dengan iseng tadi itu kedua orang ini tuh membuat yang namanya itu akun stand up ITT dulu sebelum menjadi stand up universitas seperti sekarang. Jadi setelah diciptakan namanya akun stand up comedy itu dia langsung mengadakan namanya Kopi Darat. Dan setelah mengadakan Kopi Darat itu memang terlihat animo dari anak-anak Telkom sendiri itu memang cukup besar. Jadi kebetulan yang waktu itu bergabung cukup hanya 7 orang. Tapi setelah jalan semakin kesini itu semakin ramai. Tujuan dari komunitas ini itu ya intinya sih tujuan dari saya pribadi ya, saya itu pengen menghadirkan yang namanya hiburan alternatif buat kampus ini gitu kan. Secara kita tahu sendiri kampus kita ini udah ibaratnya udah di dunia tertinggal gitu kan. Ya, ibaratnya pengen menghadirkan juga tuh sebuah hiburan yang berbentuknya komedi dan kebetulan lagi hype-nya ya udah kita bikin komedi. Mungkin memang selama perjalanan kami jadi komunitas itu memang sedikit banyak mengalami rintangan gitu kan, ada beberapa masalah yang harus kami hadapin. Sebenarnya masalah standar sih ya, masalahnya anak-anak Telkom gitu kan ya, sibuk TP, sibuk kerjain kubes, kerjain TA, ya semacam-macam seperti itulah. Cuman ya dengan komitmen yang udah kami bangun, ya alhamdulillah sih sampai sekarang kami masih bisa bertahan. Jadi kalau sama perjalanan juga tuh banyak suka duka juga sih. Ya namanya kita nyatuin orang ya. Namanya nyatuin orang tuh kan ada yang sifatnya macam-macam gitu kan, ada yang keras kepala, ada yang suka semaunya sendiri. Ya so, yang paling sedih sih kadang-kadang ya kalau udah open mic tuh ini pada nggak datang kemana gitu kan. Tapi ya gitu gimana ya? Untuk masalah prestasi, jujur mungkin kalau misalnya dilihat dari yang komik-komik yang di luar yang sudah berprestasi di udah masuk TV, mungkin kita dibandingin itu ya kita nol besar lah. Cuman sama perjalanan pun kita nggak dikit juga tuh diundang-undang untuk tampil gitu kan. Misalnya aja kemarin tuh kita sempat disuruh ngisi di acara festival arsi di Unpar. Itu menurut saya prestasi banget gitu. Sebabnya sebuah stand up komedi yang jelas-jelas domisilinya jauh dari Polot gitu kan, bisa dipanggil main ke Unpar, itu menurut saya udah prestasi banget. Dan juga kemarin salah satu komik kita itu dipanggil, si namanya tuh Ian, jadi tuh pernah dipanggil untuk tampil juga di acaranya komunitas stand up Indo di Penangor. Dan itu menurut saya bangga sekali dengan Ian gitu. Ibaratnya itu adalah bukti bahwa komunitas kita tuh nggak jalan di tempat gitu loh. Ibaratnya komunitasnya menurut suatu perkembangan yang berarti. Nah, dalam waktu dekat kami akan mengadakan event yang dinamakan YPT Show. YPT Show itu sendiri itu ada singkatannya. YPT Show itu singkatannya adalah yang penting tertawa show. Ya sebenarnya sih dari niat awalnya itu ya pengen tes dari YPT aja sih. Jadi gimana caranya kita membuat lucu dari keadaan-keadaan yang ada sekitar YPT sekarang. Dan juga kami itu adalah acara kedua kami, yang acara sebelum itu adalah Weekend Show. Ya harapannya dengan YPT Show ini akan mengulangi sukses yang udah ada di Weekend Show. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu atau mungkin yang pengen gabung, kalau pengen gabung kita tuh gampang kok. Gue pantengin aja di TL kita gitu kan, TL kita di @standupunitel. Jadi bisa dilihat di situ kita kapan open mic-nya, kalau misalnya pengen sharing-sharing. Ya kalau mau twitteran sama mimin juga nggak masalah kok. Kita orangnya welcome banget. Jadi kalau pengen gabung feel free aja, santai aja. Untuk jumlah anggota sekarang, anggota kita sudah lumayan banyak ya, sekitar 20 orang. Itu udah termasuk yang udah wisuda sih. Cuman ya itu menurut saya itu udah cukup banyak.
Dan alhamdulillah yang udah lulus pun juga mereka sudah tetap berusaha untuk supportif kita gitu, tetap menyupport kita. Dan harapan juga ke depan ya komunitas ini semakin banyak orangnya juga gitu kan ya. Kalau ngeliat komunitas kayak Stand Up Indo Bandung itu mereka itu juga udah itu kalau orang kayak udah nggak nyari udah tahu-tahu datang aja orang gitu kan. Ya, harapannya sih orang semakin banyak masuk komunitas ini dan juga yang jelas komunitas ini bisa terus berkaya dan bertahan sampai ke depan nanti. Masa TV, makasih ya Allah. Ya kurang lebih begitulah isi dalamnya komunitas stand up comedy Unitel. Ya begitulah intinya pokoknya. Nah, buat stand up comedy Unitel, Viva Lakomto. Rambu belokan, di depannya ada belokan. Rambu seberang jalan, di depannya ada tempat penyeberangan jalan. Rambu tangga seru, di depannya gak ada yang seru tuh perasaan. Biasa aja. Harusnya kalau ada rambu tangga seru di depannya ada open mic stand up Unitel. Soalnya acaranya seru banget. Oke, nama saya Arfi, terima kasih, selamat malam. Salam, salam,